Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir dengan sejumlah informasi mengenai agenda Kepresidenan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Luis Ayu dan inilah Presiden Activity selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Ananggata Nusantara atau BPI Danantara. Lembaga ini diharapkan menjadi instrumen pembangunan nasional untuk mengelola kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Ananggata Nusantara atau BPI Danantara pada Senin 24 Februari 2025. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekedar lembaga pengelola dana investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengklaim berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah atau hampir 20 miliar dolar Amerika dalam bentuk tabungan negara dalam 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo Subianto. Dana tersebut sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran. Dana yang telah terkumpul akan dikelola oleh Danantara untuk diinvestasikan dalam lebih dari 20 proyek nasional di bidang industrialisasi dan hilirisasi. Proyek-proyek ini diharapkan mampu membawa nilai tambah yang signifikan, membuka lapangan kerja berkualitas, dan mewujudkan kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menandatangani sejumlah regulasi penting, diantaranya Kepres nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara, serta Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Danantara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Danantara Indonesia harus dikelola sebaik-baiknya dan transparan. Tidak hanya itu, Prabowo juga menyebut Danantara harus bisa diaudit oleh siapapun. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa BP Investasi dan juga Danantara harus siap diaudit kapan saja oleh siapapun. Pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam acara peluncuran Danantara yang digelar di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam sambutannya, Kepala Negara menekankan bahwa Danantara harus dikelola dengan penuh kehati-hatian, transparansi dan juga pengawasan yang ketat, karena Danantara dibentuk untuk masa depan bangsa Indonesia. Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Dan antara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan rasa bangganya atas peluncuran Danantara yang juga menurutnya merupakan langkah penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan. Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia ke depan tidak akan lagi menjual sumber daya alam dengan harga murah kepada negara lain. Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. Percayalah, Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat. Pembentukan Danantara menurut Prabowo Subianto menandai era baru bagi BUMN yang harus beroperasi dengan standar tinggi, tata kelola terbaik, serta mengutamakan inovasi dan teknologi demi kemajuan Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya disiplin, kehati-hatian, dan komitmen terhadap tata kelola yang baik dan juga bertanggung jawab. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menyatakan bahwa penghematan anggaran akan diinvestasikan dalam proyek industri untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk mengelola dana secara disiplin dan transparan dan bebas dari korupsi demi kesejahteraan rakyat. Dalam sambutannya pada peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk menginvestasikan hasil penghematan anggaran pemerintahan pada proyek industri yang dapat menciptakan lapangan kerja. Prabowo menekankan keberhasilan pemerintahannya dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin, mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar, yang sebelumnya terkendala inefisiensi dan korupsi. Dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara dan diinvestasikan pada lebih dari 20 proyek nasional yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan pada industrialisasi dan hilirisasi Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan kemakmuran jangka panjang. Kita telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab. Dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita. Proyek-proyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang. Dalam hal yang sama, Prabowo juga menjelaskan bahwa Danantara lebih dari sekedar badan pengelola investasi, namun menjadi instrumen pembangunan nasional untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat. Ia berkomitmen untuk mengelola Danantara dengan transparansi dan membangun pemerintahan bebas korupsi, serta akan terus berjuang melawan korupsi di Indonesia. Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan para mantan presiden akan masuk dalam struktur Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara atau Danantara. Menurutnya, para mantan presiden terdahulu akan diajak untuk menjadi Dewan Penasehat dalam struktur. Sejumlah mantan Presiden Republik Indonesia bakal masuk dalam struktur Dewan Penasehat Badan Pengelolaan Investasi Danantara. Pasalnya dibutuhkan sosok yang berintegritas dalam mengawal badan baru tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi usai peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan pada Senin pagi. Hasan mengatakan mantan-mantan presiden nantinya dilibatkan dalam struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dirinya menyebut para mantan presiden diperlukan untuk mengawasi Danantara dalam melakukan fungsinya. Nanti mantan-mantan presiden itu nanti akan diajak untuk menjadi penasehat agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia. Sebagai informasi, Danantara adalah badan pengelola investasi yang merupakan hasil perpaduan antara Otoritas Investasi Indonesia dan unsur badan kementerian badan usaha milik negara. Dari Jakarta, Fahrizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi mengenai agenda kepresidenan Republik Indonesia tetap di Presiden Activity. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Presiden Activity. Informasi kami lanjutkan. Dalam acara penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta, Presiden Prabowo membahas hubungan kedekatannya dengan SBY dan Jokowi. Presiden Prabowo secara terbuka mengungkapkan pentingnya meminta masukan dari pemimpin sebelumnya untuk berbagi pengalaman dalam memimpin pemerintahan ke depan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia sering meminta saran dari pemimpin sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada acara penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta pada Selasa, 25 Februari 2025. Dalam sambutannya, Prabowo memberi contoh kebijakan SBY yang berhasil membangun fondasi kuat untuk menghadapi krisis, terutama saat krisis keuangan global 2008 yang berhasil menjaga Indonesia tetap aman. Karena itu Prabowo mengakui bahwa berkat kontribusi tersebut, ia masih melibatkan beberapa anggota tim yang berasal dari lingkaran SBY untuk bekerja di kabinetnya. Ia menegaskan tidak ada campur tangan dari SBY, bahkan dirinya yang meminta masukan untuk belajar memimpin pemerintahan. Semua ini fondasi yang dibangun Pak SBY menghadapi krisis demi krisis demi krisis. Krisis keuangan dunia 2008 yang disebut the Black Monday kalau tidak salah. Crash. Negara-negara kapitalis crash. Wall Street crash. Perusahaan-perusahaan terbesar gulung tikar. Indonesia aman.
Ini jangan ada pikiran cawe-cawe lah apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah titip-titip apa-apa ke saya. Tidak pernah. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengakui pentingnya mengambil pelajaran dari pengalaman kepemimpinan Presiden ke-7 Jokowi. Ia berusaha menyerap pengetahuan dari pemimpin sebelumnya yang telah sukses menghadapi berbagai tantangan besar. Kepala negara sampaikan ingin terus memajukan bangsa dengan memanfaatkan pengalaman dan kebijakan SBY serta Jokowi yang telah terbukti demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi, nggak ada, saya datang ke Pak Jokowi. Pak SBY mimpin 10 tahun, Pak Jokowi mimpin 10 tahun, 20 tahun pengalaman. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari 20 tahun pengalaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pihaknya akan mengawal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang baru diluncurkan oleh Presiden Prabowo. SBY berharap Danantara dapat betul-betul bermanfaat untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dalam Kongres ke-6 Partai Demokrat, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menekankan bahwa Partai Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan pemerintah. SBY menyatakan hal itu termasuk dalam pengawalan terhadap program Danantara yang telah diresmikan Presiden di Istana Kepresidenan. Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar semua agenda pemerintah termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh Presiden kita kawal, kita pastikan semua benar-benar, saya ulangi, semua benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people. Kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat. Ini etika yang harus kita junjung tinggi bagi Partai Demokrat sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo. SBY menegaskan seluruh kebijakan diharapkan dapat ditujukan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk sebagian kalangan. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Mutia Aldi, Sinpo TV melaporkan. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani merespon hubungan Presiden Prabowo bersama Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri usai kader PDI, menunda hadir dalam retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Ia mengatakan hubungan kedua tokoh politik tersebut tetap berjalan dengan baik meskipun kader dari PDIP tidak memenuhi arahan Presiden Prabowo untuk melanjutkan retreat kepala daerah. Sejumlah kepala daerah dari kader PDI Perjuangan yang telah dilantik tidak memenuhi arahan Presiden Prabowo untuk menuntaskan retreat di Magelang, Jawa Tengah. Alasan tidak hadirnya ini pun usai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan instruksi untuk menunda mengikuti retreat tersebut. Menyikapi polemik itu, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan bahwa hubungan kedua tokoh bangsa tersebut tetap baik. Pak, kalau retreat sendiri kan ini inisiasi Presiden ya Pak, tapi banyak yang kepala daerah yang tidak hadir gitu. Kalau khususnya di PDIP itu gimana sih Pak Gerindra? Apa? Ya kan retreat kan inisiasi dari Presiden, tapi banyak beberapa kepala daerah dari PDIP itu tidak hadir di retreat gitu. Karena arahan dari Ketua Umum itu. Oh, saya belum tahu. Saya belum dapat, saya baru baca berita tapi saya belum dapat cerita dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi mempengaruhi hubungan Gerindra sama PDIP nggak Pak? Saya kira enggak. Saya kira hubungannya baik. Dari Jakarta, Fahrizal, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi mengenai agenda Presiden Prabowo Subianto tetap di Presiden Activity. Halo,
selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Presiden Activity. Informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu di Istana Merdeka Jakarta. Di sela pertemuannya, Prabowo menanyakan kabar Presiden Rusia Putin. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan dari Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu di Istana Merdeka Jakarta. Presiden menyambut kedatangan Sergei dengan didampingi Menteri Pertahanan Shafri Samsudin. Kepada Sergei, Presiden mengaku gembira dengan kedatangannya. Menurut Presiden, ia juga ingin menjamu Sergei jika waktu kunjungannya lebih lama. Presiden pun sempat menanyakan kabar Presiden Putin. Saya, Presiden Putin. Kak, jela umay buat juga Presiden Putin. Sehat? Он barusan постоянный? Да, все хорошо. Все хорошо, он просил передать вам лучшие пожелания, привет, но самое главное, я привез вам послание от господина Путина. Yang mulia semuanya baik-baik di Rusia dengan Presiden Putin. Beliau minta kepada saya untuk menyampaikan salam hormat kepada yang mulia, dan lebih daripada itu saya sudah merasa menjawab. Terima kasih. Thank you very much. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir menyebut pertemuan tertutup ini bakal membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia di bidang perekonomian, perdagangan, dan juga terutama pertahanan. Ya, melakukan courtesy call kepada Pak Presiden dan mungkin akan tentunya akan membahas berbagai aspek hubungan
bilateral kita, termasuk khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, dan juga tentunya di bidang pertahanan. Yang beliau kan kesini memang untuk ketemu Menko Polhukam, mungkin akan lebih tepatnya Pak Menko Polhukam yang akan menyampaikan isu-isu apa saja yang sudah dan akan dibahas. Akan ada kerjasama juga berarti sama anak. Mungkin nanti kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam. Diketahui pertemuan Sergei Shoigu dengan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari kunjungan kerja Sergei ke Indonesia dan juga Malaysia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pertanian menginstruksikan industri pengelolaan susu wajib menyerap susu dari peternak lokal untuk mendorong peningkatan produksi susu dalam negeri. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian langsung menyurati seluruh industri pengelola susu di dalam negeri untuk melaksanakan instruksi tersebut. Kementerian Pertanian menyurati seluruh industri pengolah susu dalam negeri untuk dapat wajib menyerap susu dari peternak lokal. Pasalnya, hal ini merupakan instruksi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan saat ini ada 80% konsumsi susu nasional yang dipenuhi dari impor dikarenakan industri susu dari dalam negeri baru bisa memproduksi hanya 20%. Oleh karena itu, perlahan impor susu dapat ditekankan serta meningkatkan produksi susu lokal dengan mendatangkan sapi indukan melalui pembukaan akses investasi terhadap perusahaan. Dengan begitu, nantinya perusahaan akan menjalin kemitraan dengan peternak lokal agar dapat dialokasikan dalam pemenuhan menu makan bergizi gratis. Kita belum sampai Perpres, tapi sudah ada dari Kementerian Pertanian, sudah mengirimkan surat kepada seluruh industri dan sudah dilaksanakan. Jadi tidak perlu dieskalasi sampai Perpres, sampai sejauh ini industri susu yang ada di Indonesia sudah kita kumpulkan, sudah kita surati dari Kementerian Pertanian dan alhamdulillah sudah. Bukan himbauan, ini bukan himbauan ya, sifatnya ya kita agak perintah ya. Jadi kita menginstruksikan gitu kepada semua industri susu. Industri susu kan sebagian ambil dari peternak lokal, ada juga yang ambil dari impor. Maka industri pengolahan susu wajib mengambil susu lokal. Kalau tidak dia laksanakan, maka izin impornya dan kuota impornya bisa kita bekukan atau kita tahan. Nah, sementara kemarin hasil diskusinya sudah clear semua, jadi sekarang tidak ada lagi, insya Allah tidak ada lagi gejolak. Kalaupun ada 1-2, kita bisa langsung eksekusi, bisa langsung atasi gitu. Oh iya dong. Kan negara kita kendalikan, harus kita kendalikan karena semua hal impor yang dimana itu berkaitan erat dengan kondisi di lapangan, ada peternaknya, ada petaninya, kan pasti pemerintah harus hadir untuk memproteksi industri dalam negeri. Apakah itu susu, apakah itu beras, jagung, dan seterusnya kan begitu. Ya. Dari Jakarta, Fahrizal, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Presiden Activity edisi kali ini. Saksikan terus Presiden Activity untuk mengetahui kegiatan kepresidenan hanya di Sinpo TV. Saya Luisa Yu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.